Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat diberikan kehidupan sekarang. Dan semoga di bulan Syawal ini kita mendapatkan keberkahan dan kita mendapatkan kualitas ibadah kita, dan kita bisa meningkatkan ibadah kita, dan kita bisa meningkatkan keimanan kita pada bulan Syawal kali ini, yang mana yang telah kita lalui kemarin hari raya Idul Fitri itu merupakan momentum kita untuk membersihkan diri, dan mudah-mudahan sampai sekarang kita mendapatkan rahmat, ampunan, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan ke baginda alam revolusi Islam, habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu turut, taat, dan mahabbah kepada ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin, insyaallah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas mengenai birrul walidain. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wandi Nuroni, merupakan mahasiswa Telkom University dari jurusan Teknologi Telekomunikasi. Berbicara mengenai birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Al-walidain di sini merupakan orang tua, ibu dan bapak. Membahas mengenai orang tua sudah tak asing lagi bagi kita semua. Selaku anak pasti mengenal orang tua. Orang tua merupakan manusia yang Allah ciptakan untuk kita, yang mana tidak ada kita kalau tidak ada orang tua. Kita diciptakan oleh Allah melalui perintah orang tua. Nah, bagaimana cara kita selaku jadi anak untuk bisa berbuat baik kepada orang tua? Pertama, kita harus bisa memiliki sifat rasa sayang kepada orang tua, rasa cinta, ya. Karena apa? Karena orang tua merupakan suatu aset bagi kita, bagi anak, yang mana merupakan guru kita pertama ketika kita sudah terlahir ke dunia ini. Bayangkan saja ya, seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, tidak terasa lelahnya beliau. Karena kita bayangkan saja bagaimana seseorang bisa mengandung seorang manusia dalam perutnya selama 9 bulan. Itu bagaimana rasanya kita? Kebayang gak bagaimana rasanya? Kita buktikan saja ya. Contoh, misalkan kita ambil nih LPG, kemudian kita ikat di perut kita. Itu bagaimana rasanya? Tiap hari selama 9 bulan di bawah-bawah itu kita selaku anak dalam tubuh ibu, di perut ibu. Itu bagaimana rasanya? Tentu sangat berat. Dan bagaimana rasanya? Tentu sangat capek. Dan mengapa sampai sekarang kita dapat tumbuh terlahir seperti ini? Ya karena kasih sayang orang tua seperti itu. Karena orang tua ingin anaknya terlahir ke dunia ini dengan sempurna, dengan memiliki akhlak yang mulia untuk bisa membalas budi mereka gitu ya. Ya karena kita pikirkan gitu ya, sejak kita terlahir ke dunia ini, apakah kita itu langsung memiliki baju,
Tentu tidak. Karena apa? Karena kita dinafkahi, direzeki oleh orang tua. Dari Allah memberikan rezeki kepada orang tua kita. Bahwasanya kita selaku anak itu merupakan titipan dari Allah kepada orang tua kita. Yang mana ini merupakan anugerah dari Allah untuk dijaga. Jangan sampai kita udah dititipin oleh Allah tapi malah durhaka kepada orang tua. Itu sangat tidak baik bagi seorang anak. Terus bagaimana cara anak untuk bisa menjadi anak yang mulia terhadap orang tua? Ya tadi kita pertama memiliki rasa sayang pada orang tua. Kemudian yang kedua, menjaga mereka yang masih hidup. Yang masih hidup itu dijaga dan dimuliakan orang tua itu. Jangan sampai mereka itu sakit hati, merasa mereka itu terzolimi oleh kita selaku anak. Jangan sampai. Karena mengapa? Ridhonya Allah tuh ada pada ridho orang tua. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Begitu. Jadi semua perilaku kita kalau tidak ada ridho dari orang tua, maka Allah pun tidak ridho. Karena kita selaku anak untuk bisa berbakti kepada orang tua. Baik ayah maupun ibu. Ya meskipun dalam hadis mengatakan ibu disebutkan 3 kali dan ayah 1 kali. Tidak mengapa, jangan sampai kita membedakan. Jangan sampai kita membedakan keduanya. Intinya kita semuanya tuh sayangilah mereka kedua orang tua kita. Ya karena mengapa kita sekarang bisa sudah kuliah seperti ini, sudah sampai di tahap ini, sudah dibiayai oleh orang tua sampai segini, baik uang jajan, uang saku, uang kuliah, dan uang apapun itu yang merupakan hasil kerja keras orang tua dari pagi sampai malam, keringat bercucuran, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu merupakan orang tua untuk bisa menafkahi kita sebagai anak. Terus bagaimana kalau kita selaku jadi anak? Membangkang kepada mereka, melawan kepada mereka, berbuat jelek, berbuat buruk, berbuat kasar kepada mereka. Itu sungguh tidak terpuji. Agama manapun tidak mengajarkan bahwa orang tua itu harus disentak, orang tua itu harus dikasar, tidak ada. Bahkan semua agama itu menuntut kita untuk berbakti kepada orang tua selaku anak. Seperti itu. Kadang kita terpikir ya, bagaimana rasa lelah mereka, bagaimana rasa capek mereka gitu ya, menghadapi kita selama ini yang mungkin kita pernah merasa dosa, telah melakukan dolim pada orang tua, berbuat kasar, berbuat buruk, berbuat jelek pada orang tua. Sampai-sampai orang tua kita menangis terseduh-seduh, menangis meratapi kita selaku anak yang tidak bisa diurus, yang semena-mena, yang sudah dewasa tanpa arah tujuan. Jangan sampai teman-teman. Saya nitip kepada teman-teman, jika teman-teman ada rezeki sedikit, meskipun itu tidak banyak, bisalah teman-teman berikanlah makanan favorit orang tua, berikanlah hadiah buat mereka, berikanlah kesenangan, kebahagiaan buat mereka. Karena mengapa? Orang tua tidak ingin balas, tidak ingin meminta balas budi kepada kita, tapi kita selaku anak harus sadar memiliki rasa sikap untuk timbal balik kepada orang tua. Karena apa? Suatu saat nanti teman-teman ingat, jika teman-teman memiliki orang tua, harus bersyukur teman-teman. Karena orang tua merupakan aset terbaik bagi kita. Tidak ada orang tua, kita tidak berguna di dunia ini. Intinya teman-teman, teman-teman memiliki orang tua masih hidup, maka teman-teman bersyukur, jagalah mereka. Jangan sampai menyakiti mereka. Karena mereka kalau sudah tidak ada bakal terasa bagaimana rasanya. Sakit hati ini kalau orang tua tidak ada. Teman-teman, doakan mereka. Semoga mereka panjang umur, sehat selalu, dan dapat bisa melihat kebanggaan kita sebagai anaknya gitu. Bisa kita nanti buktikan kepada mereka bahwa kita bisa sukses dan bisa menjadi anak yang luar biasa bagi orang tua kita. Karena apa? Karena nanti pada saat ketika orang tua kita sudah tidak ada,
bakal terasa bagaimana hidup ini tanpa tujuan orang tua, tanpa bimbingan orang tua, tanpa arahan dari orang tua. Bakal terasa bagaimana nanti kita merasa orang tua tidak ada di hidup kita. Makanya sebelum orang tua kita diambil oleh Allah, maka kita selaku anak jangan sampai menyakiti orang tua. Ingat, kita selaku anak, ya minimal kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kita harus bisa menjadi kebanggaan mereka, menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada mereka. Jangan sampai menyakiti mereka. Saya nitip, banyak anak zaman sekarang, mereka bisa melawan orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 bahwa di sana ada kata-kata ufi wala tanharhuma. Jadi barang siapa yang mengucapkan kepada orang tua, maka itu dilarang oleh agama. Karena apa? Juga sudah dilarang oleh Allah, apalagi kita menghardik mereka, mendurhakai mereka, menyakiti mereka, itu sungguh lebih kejam. Sungguh sangat tidak terpuji bagi seorang anak untuk kita. Makanya saya nitip kepada teman-teman, jaga orang tua mumpung masih ada, doakan mereka. Sehabis sholat, sehabis beribadah, doakan mereka. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur kedua orang tuaku, sehatkanlah mereka, dan mudahkanlah urusan mereka. Ya, semoga suatu kelak nanti saya ingin bisa mewujudkan cita-cita mereka. Doakan saja teman-teman. Benar rasanya jika kalau kita membahas orang tua, maka kita teringat mereka, teringat wajah mereka terpampang seperti kita ingin memeluk mereka, memeluk erat mereka, ingin meminta maaf kepada mereka. Karena kita semakin dewasa mulai terasa ya. Semakin dewasa semakin terasa malu kita meminta maaf kepada orang tua, memeluk mereka, kemudian meminta maaf kepada mereka. Sungguh malu gitu ya, terasa malu. Entah kenapa, mungkin kita selaku anak banyak berbuat dosa kepada orang tua, jadi kita merasa malu ketika kita akan meminta maaf kepada mereka gitu ya. Jangan sampai kita terkalahkan oleh kita bisa meminta maaf kepada pacar kita yang merupakan bukan siapa-siapa kita, bahkan tidak ada ikatan antara kita dengan dia. Makanya jangan sampai kita terkalahkan minta maaf terhadap pacar daripada orang tua. Jangan sampai seperti itu. Utamakan orang tua terlebih dahulu. Nah, nanti semoga saja ketika kita sudah dewasa nanti, masa depan kita sudah cerah dan mungkin sudah memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, nanti kita menyisihkan untuk nanti ditabung, diinvestasikan buat nanti orang tua kita diberangkatkan ke Mekah untuk ibadah haji, ibadah umroh. Sungguh terasa bahagia, nikmat apabila kita telah bisa membalas budi mereka dengan cara kita sendiri, dengan menggunakan keringat sendiri gitu ya. Sungguh terasa indah bagi kita selaku anak yang bisa menggendong orang tua ini ketika kita tawaf, ketika kita sa'i. Wah, indah pokoknya kalau misalkan kita suatu kelak nanti bisa ibadah haji atau ibadah umroh. Semoga saja nanti umur kita bisa tercapai, umur kita bisa mencapai untuk bisa membagikan mereka. Teman-teman, intinya jangan sampai kita menyakiti orang tua, jangan sampai kita menyakiti mereka, menzalimi mereka, mendurhakai mereka, jangan sampai. Pokoknya kita selaku anak berbuat baiklah kepada mereka, sekecil apapun itu. Misalkan kita disuruh buat beli makanan atau membeli bumbu, jangan bilang sampai teman membilang, "Dek, belikan ini bumbu ke warung." Bentar mah, itu jangan.
Jangan bilang gini aja ke orang tua. Baik bu, sebentar, nanti ini ada kerjaan, ngerjain tugas. Ya, ke orang tua bilang. Nanti bilang begitu. Pokoknya jangan sampai bilang karena tidak boleh itu. Jangan sampai menyakiti mereka. Jangan sampai melukai mereka. Ya, pokoknya jangan sampai mereka tuh merasa sakit hati oleh kita gitu ya. Jangan sampai. Itu sangat bahaya karena itu ada dua dosa yang langsung dibalaskan oleh Allah. Yang pertama langsung dibalas di dunia dan di akhirat gitu ya. Pertama berbuat dosa kepada orang tua. Kedua berbuat dolim, itu bakal langsung dibalas oleh Allah langsung seketika. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Marilah kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Semoga orang tua kita panjang umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan kita selaku anak juga sering-sering berdoa kepada Allah. Yang masih ada orang tuanya, doakan mereka yang terbaik buat mereka. Dan yang sudah tidak ada orang tuanya, yang sabar. Pokoknya doa anak yatim atau anak yatim piatu itu merupakan doa yang sangat diijabah. Tidak ada hijab bagi anak tersebut. Doakan mereka, ziarahi mereka meskipun beda alam, tapi tetap sampai doa kita selaku anak yang soleh soleha kepada orang tua kita. Intinya kirimlah doa kepada mereka ketika orang tua sudah tidak ada, dan doakan juga mereka yang terbaik ketika masih hidup. Jangan sampai kita tidak mendoakan mereka, ataupun ya sering-seringlah kita menelpon kepada orang tua jika orang tua jauh dengan kita, meskipun sedang pandemi gini nih. Mumpung pandemi gini, mumpung lagi di rumah, manfaatkan kesempatan kali ini untuk bisa berbuat baik pada orang tua, membantu mereka, meringankan beban mereka, meringankan semua pekerjaan mereka, dan oleh kita dibantu, sungguh itu sangat mulia, merupakan perilaku yang sangat dihargai oleh orang tua dan sangat terpuji itu perilakunya. Pokoknya jangan sampai teman-teman tidak membantu orang tua, malah di sini malah menjadi beban ya. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, diselingi pandemi seperti ini juga teman-teman jangan lupa untuk bisa meringankan beban mereka, ya minimal teman-teman bisa membuka bisnis online shop gitu ya. Bisa membuka apapun itu, yang penting halal buat teman-teman untuk bisa tidak meminta jajan kepada orang tua seperti itu. Itu sungguh sangat luar biasa loh teman-teman, jika ada anak yang sudah bisa menafkahi orang tua, itu sangat luar biasa. Mereka merupakan pahlawan gitu ya, merupakan anak yang sangat luar biasa sekali, hebat, acungi dua jempol gitu ya, karena mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri, bisa menghasilkan penghasilan dengan keringat sendiri, dan bahkan bisa membiayai atau mendanai orang tua, memberi uang orang tua. Ingat teman-teman, memberi itu tidak seputar uang doang ya, banyak memberi itu, terutama kita memberi kebaikan kepada orang tua, itu juga termasuk kebaikan yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh orang tua kita. Burung jalak, burung merpati. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.